kadang kita usaha itu tidak semudah motivator bicara gitu. Betul, iya iya. Nah sama, saya juga berpikiran seperti itu. Jadi ya sebenarnya mah kembali lagi kita punya passion di awal, niat di Betul. awal, maka kata-kata itu tuh pasti keluar Iya iya. dari kita sendiri. Jadi gimana kita bawa komunikasinya, bagaimana kita mentalnya gitu. Betul betul. Tetap kita harus bisa mendengar motivasi dari orang. Cuman kita juga jangan, oh gampang banget ngomong kayak Iya, gitu, padahal betul, mah ininya juga prakteknya susah. benar, Betul seperti itu betul. benar. Cuman ntar kita bisa belajar pendewasaan di situ. Betul betul. Karena pendewasaan itu mahal, pengalaman itu ya mahalnya di situ lah. Betul, Belajar masalah pendewasaan usaha apapun itulah, komunikasi yang lainnya itu penting banget sih. Iya penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng morning, Sobat BM. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Seistimewa apa? Sahabat saya ini adalah satu alumni. Dulu pernah sama-sama kerja di perusahaan, jadi karyawan. Satu perjuangan. Ya, satu perjuangan. Beliau adalah Mas Hafiz Wahyu. Apa kabar Mas Hafiz? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Sibuk nyari orderan. Sibuk ya. Iya, Sobat BM, Mas Hafiz ini pindah kuardan dari karyawan ke pengusaha. Tentu kita mau tahu apa sih bedanya atau rasanya seperti apa jadi karyawan sama pengusaha. Karena kalau saya tahunya cuma satu aja dulu waktu jadi karyawan, sebelah kiri cuma 1 kali per bulan, sebelah kanannya angkanya banyak gitu ya kalau di rekening gitu. Tapi kalau pengusaha kanan kiri tiap waktu sepertinya seimbang. Kira-kira begitu ya Mas Hafiz? Bisa diceritain kira-kira apa nih bedanya? Kanannya tagihan, sampingnya gitu kali ya. Gitu ya. Ya bedanya ya karyawan sama ya pertama mungkin karyawan kita nggak ininya apa untuk passionnya kurang ya, lebih kita lebih kadang karyawan itu hanya cukup jam kerja aja yang kita harus kerjakan, yang kita fokus ke situ. Nah ketika kita balik ke pengusaha atau kita berjualan atau wira swasta, nah, itu nggak bisa seperti karyawan. Betul. Mungkin kalau dari bilang kalau karyawan waktunya banyak, oh jangan salah, malah lebih banyak waktu kerjanya, bukan waktu bukan waktu kalau karyawan mungkin pagi sampai sore pulang tidur istirahat. Tapi kalau kita berusaha, kita sebelum dagangannya habis nggak pulang-pulang. Gitu ya. Yang jelas ruang lingkup pekerjaan juga jauh berbeda ya. Mungkin Betul. karyawan hanya mengerjakan satu bagian saja. Ya. Kalau pengusaha mungkin harus tahu dari awal sampai akhir atau semua bagian lah katakan kalau di perusahaan. Betul. Begitu ya kira-kira ya. Iya ya, kurang lebih seperti itu. Terus apa tuh yang Mas Hafiz lakukan pada saat pindah dari karyawan jadi pengusaha? Karena kan mungkin Mas Hafiz harus belajar dulu atau apa untuk akselerasinya gitu seperti itu. Ya awal kali dari karya loncat pindah garden ya dari Matic ke manual. Dari karyawan ke usaha itu pertama-tama ya kita karena usahanya kita suka, karena yang dikerjainya Sesuai kita passion sesuai ya. dengan passion kita, dengan kemampuan kita. Jadi ya anggap enjoy aja. Yang lainnya seperti rintangan-rintangan persis sama seperti orang pengusaha yang lainnya atau pedagang yang lainnya, pasti banyaklah rintangan dan cobanya lebih banyak ya. Kalau ya disitulah sesungguhnya perjuangannya sesungguhnya itu di karyawan. Makanya levelnya juga udah beda kan. Kalau employee mungkin level kedua, yang karyawan employee level 1 kalau di Robotech Kiyosaki itu. Employee level 1, yang kedua ya karyawan, yang ketiga ya business owner ya. Oke. Terus ada investor. Ya kita masih di level kedua lah. Kedua. Mudah-mudahan bisa scale up ke level berikutnya. Amin. Biasanya kalau levelnya semakin tinggi ya godaannya semakin banyak. Besar. Cara kerjanya juga pasti harus lebih besar gitu. Oke. Nah,
pada saat memulai nih kan macam-macam ya, ada yang mulai dari nol, ada yang buka usahanya dari nol gitu ya, ada yang akuisisi, ada yang franchise dan lain-lain. Nih Mas Hafiz nih masuknya gimana nih? Beli perusahaan orang lain atau mulai dari nol atau franchise atau bagaimana? Kita akuisisi sih waktu Akuisisi, itu ya. ya, karena emang kita punya dream dari karyawan itu suatu saat kita harus punya bidang usaha kita sendiri, karena kita nggak mungkin stay di tempat yang sama gitu. Walhasil ya alhamdulillah ada peluang di situ, kita nggak mikir lagi. Ketika ada penawaran itu kita nggak mikirnya hanya 2 jam. Jadi dari 2 jam itu ceritanya ditawarkan jam 5, jam 7 sudah balik gitu ya? satu udah kita ambil gitu peluang itu gitu. Nah bayangannya kan kalau akuisisi mungkin ya perusahaannya udah jalan, sistemnya udah oke dan lancar segala macam. Sesuai ekspektasi nggak tuh? Ternyata malah lebih banyak yang harus diperbaiki atau malah tahu gini saya beli aja, mulai aja dari nol gitu atau gimana? Ya pada dasarnya sih emang kelihatannya lebih mungkin katanya tinggal jadi gitu ya, kita akuisisi atau apalah itu, ataupun itu franchise ataupun katanya mungkin udah tinggal jadi, kita tinggal jalan, padahal mah nggak semudah itu juga. Karena kan kita pasti menghadapi orang. Betul. Otomatis sistem kalau kita bukan franchise kita sistem bisa bikin sendiri gitu. Kita olah lagi, kita mulai nol lagi dari sumber daya semuanya. Aset semuanya kita perbaiki semua gitu. Itu pastilah itu karena kadang orang lama sama sebelumnya kan beda sistem, beda karakter, budaya kerja mungkin ya. Betul. Malah kadang karyawan setelah itu ini semua kita beda semua, bukan yang lama gitu. Diganti semua. Menurut Mas Hafiz nih pada saat pegang pertama kali perusahaan gitu ya, pertama kali diakuisisi, apa sih yang paling penting harus dilakukan pada saat kita pertama kali mau buka usaha lah, katakan seperti itu? Nggak mikir apa-apa sih waktu itu. Nggak mikir apa, kita jalan aja, bismillah aja. Ya kita mikirnya karena kita suka aja di bidang itu, kita suka di desain grafis, di kreativitas gitu. Kita suka di situ aja. Intinya awalnya karena senang di situ aja. Jadi kita waktu itu mau mikir untung atau ada yang beli atau enggak, waktu itu kita nggak mikir itu. Oke. Sebenarnya mah ya awalnya, tapi ternyata pas udah nyampur mikirin juga sih. Ternyata realitasnya kan ya, betul. Belum tentu apa yang kita buat baik juga, belum tentu konsumen juga mengatakan baik misalnya gitu. Nah, pengalaman yang paling pahit kira-kira sampai sekarang yang pernah Mas Hafiz terima gitu, apa? Nemuin itu gitu ya, maksudnya ke konsumen apalah gitu ya. Kalau kayak kita ketemu konsumen ya macam-macam, perawakannya macam-macam ya kita anggap semuanya raja gitu kan ya. Konsumen adalah raja ya? Raja, semuanya raja. Tapi kita lihat dulu rajanya raja apa ini? Oh gitu ya. Raja hutan, Raja Salman, apa Raja Firaun gitu ya. Lihat dulu juga gitu, seperti itu. Ya tetap aja kita hadapi, kita nggak bisa sama konsumen komunikasi lah. Intinya di komunikasi, siapapun rajanya ya kita komunikasi lah yang penting. Komunikasi ya. Betul. Oke. Kemudian di internal, Mas Hafiz kan mungkin Mas Hafiz juga ingin perusahaannya kemudian scale up dan lain-lain. Mungkin misalnya terpaksa harus menambah mesin misalnya, atau mengganti orang, menambah orang dan lain-lain. Nah, Mas Hafiz kan mungkin merasakan tuh, nggak mungkin nih semuanya saya kerjain sendiri. Betul. Gitu. Akhirnya harus nambah SDM misalnya. Nah, waktu nambah SDM ini kira-kira menurut Mas Hafiz apa yang paling penting caranya? Ini seru nih. Kadang kita nganggapnya semakin banyak SDM seharusnya kita nggak terlalu banyak kerja. Nggak capek ya. gitu. Nah ini kadang yang PR pertama, kita banyak konsumen, kita banyak karyawan, kita banyak perbaruan mesin. Kok kita makin pusing ya gitu. Malah makin pusing gitu. Malah makin pusing ya. Nah dari situ kita harus coba berani untuk mengubah sistem. Itu sendiri, komunikasi sama karyawan. Pokoknya sistem kita harus
maksimal mungkin. Nah disitulah tantangannya kita sebagai apa ya pengusaha, walaupun sekecil-kecilnya usaha kita di situ karyawan 2 orang pun, nah di situ kita komunikasi terhadap kita karyawan atau pengelolaan aset dan lain-lain. Nah satu lagi juga ketika biasanya anak muda yang baru usaha itu menggebu-gebu, spiritnya kencang ya. Betul. Spiritnya kencang dan terkadang ini pelajaran lah ya. Ini pelajaran ketika kita menggebu-gebu, akhirnya kita pengen ini, kita pengen buka ini, kita pengen punya cabang ini gitu. Kita pengen punya aset seperti ini, kita pengen punya toko yang gede gini. Nah, itu harus hati-hati di situ. Mungkin kalaupun peluangnya ada ya tetap harus kita perhitungkan matang-matang karena ya bagusnya ya kita semangatnya ada kencang gitu. Nah, ntar kita harus memikirkan kita itu mendatangkan traffic pembelinya dulu, apa mesinnya yang kita datangin, itu yang harus dipikirkan. Kalau mesinnya datang duluan, berarti kita harus siap-siap datengin traffic konsumennya gitu sebesar apa. Nah, Mas Hafiz, kita sekarang bicara soal marketing nih. Kalau tadi kan kita bicara produksi, kemudian bagaimana mengatur tim dan lain-lain. Banyak orang berpikir membuat produk sebagus-bagusnya, tapi tidak banyak orang yang berpikir kemudian setelah itu mau dijual kemana gitu. Makanya banyak juga yang stres lah. Perasaan produk saya bagus tapi kok nggak bisa dijual. Nah, menurut Mas Hafiz, bagaimana tuh caranya? Iya, betul. Banyak ya yang orang kita butuh inovasi segala macam produk development segala macam. Nah, kita lahir produknya, kita jualnya bingung gimana. Padahal apa yang salah gitu ya gitu. Nah, ujungnya juga harus ditambahin tuh Pak Irfan. Jadi setelah kita menjual juga diterima konsumen ya ujungnya harus closing gitu, harus ada pembayaran gitu ya, jangan harus bayar ya. Supaya ada uang masuk ya. Benar, karena itu yang paling penting kan, karena kadang dulu senior saya juga pernah bilang penjualan yang sebenarnya itu bukan hanya menjual produk, tapi ujungnya bagaimana dia pembeli itu dan kita closing di pembayaran gitu. Itu sederhananya ya. Sederhananya semua bidang uang gitu, karena kebanyakan usaha-usaha kecil, warung-warung kecil juga laku jualannya, tapi uangnya nggak ada, kadang banyak yang hutang, nah itu penting juga tuh, sederhana banget tapi nah sistem yang harus dibangun di situ juga, bagaimana kita melayani konsumen, produknya terjual tapi kita juga nggak susah gitu lah. Sobat BM, penting banget tuh namanya cash flow, karena cash flow itu uang masuk itu adalah darahnya perusahaan. Kalau misalnya nggak ada uang ya nggak bisa operasional juga ya. Jadi selain bisa ngejual, harus mendapatkan juga pembeli yang mau bayar gitu ya. Iya betul. Tadi belum diceritain caranya untuk membangun pembeli sebanyak-banyaknya, apa yang dilakukan oleh Mas Hafiz? Iya, selama ini kita lebih banyak di offline aja. Kita penerimaan paling kita mengajukan existing customer, kita masih memelihara lah mereka customer existing kita yang sudah jalan lama ini ya, kita tinggal follow up kalau ini. Nah, yang kedua paling kita memberikan penawaran ke setiap corporate, kita tawarkan program corporate secara desain, kita bisa free atau kita karena setiap corporate kan nggak punya orang desain, nah kita masuk ke situ-situ atau dengan harga khusus corporate seperti itu. Terus mulai sekarang kita lagi ngebangun website sudah jadi. Nah itu kita mudah-mudahan bisa memudahkan lah, kita memudahkan konsumen juga, memudahkan kita juga. Jadi kita coba sistem online, sudah bisa belanja di website kita juga bisa. Ukurannya kalau mau pesan apa atau banner ataupun itu semua ada di situ, dari ukurnya detail di situ. Jadi ya sekarang mulai mengaktifkan sosial media ya. Karena tidak dipungkiri sekarang orang sudah mulai beralih digitalisasi dan marketing digital ya. Websitenya udah ada? Sudah ya? ada. Nanti yang mau pesen alamat website sini ya. prinsmart.co.id. Ya.
Menurut Mas Hafiz nih, Tuh. forecast dari industri percetakan sendiri secara nasional misalnya umumnya atau khususnya di Kota Serang seperti apa? Secara umum teknologi terus berkembang. Kalau kita tidak mengikuti teknologinya, paling nggak kita mengikuti caranya. Kalau kita nggak bisa beli mesinnya yang pintar dan hebat, ya paling nggak kita tahu cara kerjanya atau bagaimana kita bisa mempersiapkan itu, edukasi ke konsumen dan sebagainya. Nah, kalau di sini di lokal kita area Serang dan sekitarnya ya sudah banyak mulai industri ekonomi kreatif yang di bidang percetakan itu mesinnya sudah mulai terbarukan. Semua pasti mesin-mesin yang lama yang kekuatannya mungkin kecepatannya lebih rendah. Nah, sekarang sudah mulai dinaikin. Paling nggak dari sisi speed ya dari situ, sama mungkin teknologi yang terbarukan. Mungkin sekarang dulu mungkin ntar orang ngeprint bukan nggak harus ke percetakan lagi, mungkin dengan di genggaman kita bisa ngeprint karena sekarang sudah ada gitu. Alat seperti itu sudah ada, malah ngeprint tembok sekarang sudah ada. Jadi tinggal sebenarnya banyak itu kreativitas tanpa batas lah. Kalau teknologi kan pasti berkembang terus, keniscayaan lah kalau kita harus mengikuti. Termasuk di industri percetakannya sendiri ya. Kalau dulu kan mindset orang tuh kalau industri percetakan cuma bicaranya soal cetak buku, undangan dan lain-lain gitu. Mungkin sekarang mungkin udah berkembang ke kaos atau berkembang ke banner, ke tembok tadi, wallpaper dan lain-lain ya. Pasti karena vendor mesin juga dia punya R&D masing-masing, mereka pasti ada pembaruan terus ya. Kalau dulu kita mencetak harus banyak, sekarang dikit sudah bisa gitu. Ya. Dulu kalau keramik itu nggak bisa di print, sekarang udah bisa. Gitu. Jadi bukan hanya kertas saja, jadi terus mungkin ya mungkin ada celotehan kayak gini juga. Apakah kita akan selamanya menggunakan bahan spanduk atau bahan kertas? Ya mungkin ratusan tahun kemudian mungkin itu sudah bisa teralihkan dengan sistem digitalisasi. Nah, disitulah kita yang dulunya mungkin advertising di bidang percetakan yang yang hardware gitu ya, kita mungkin bisa beralih, harusnya bisa ikut digitalisasi seperti itu. Itu juga kita bisa harus menghadapi seperti itulah. Oke, luar biasa. Nah, melihat perkembangan industri percetakan yang begitu cepat, teknologi yang pesat gitu ya, dan menjamurnya juga orang-orang yang memulai usaha di situ gitu. UMKM ya. Iya, Mas Hafiz yakin masih bisa bersaing di situ atau ya? Selama ini kalau kita bisa kalau dari sisi teknologi ya, mungkin lokal masih nggak terlalu memikirkan teknologi lah di sini ya. Malah mereka lebih satu sih sebenarnya, kalau jualan kita lebih mengedepankan pelayanan. Sebagus apapun, semahal apapun produk, kalau pelayanannya nggak bagus, semuanya ngikut, pasti konsumen nggak mau nerima. Ya, harus service excellent ya. Nah, betul. Kadang ada, oh ini bagus, barangnya harganya murah, tapi orang nggak milih itu. Mereka melihat orangnya gimana sih melayaninya. Nah, itu kadang testimoni dari konsumen kita juga seperti itu. Gitu ya. Baik Sobat BM, tadi kita dapat insight bahwa sebetulnya soal jual menjual bukan hanya seberapa bagus produk kita dijual, tapi after sales service-nya juga itu penting. Bagaimana kita memaintain konsumen supaya konsumen itu bisa nyaman, dan yang paling penting kan melakukan repeat order ya. Melakukan pembelian kembali. Baik Mas Hafiz, saya dengar kan Mas Hafiz juga sekarang gabung di Kadin Banten ya? Betul. Ya, di bagian apa nih? Di ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Gimana menurut Mas Hafiz ekonomi kreatif di Kota Serang? Oh ya, untuk industri kreatif di Serang, Serang Banten ya, Tangerang, Cilegon. Ya kalau kita lihat sih sudah mulai tumbuh ya, karena banyak orang-orang anak-anak muda kreatif, orang-orang anak muda sekarang udah mau jualan, punya inovasi segala macam. Saya kira sudah mulai berkembang ya. Tinggal mungkin dari pemerintah tinggal merangkul, tinggal mensupport aja. Sebenarnya sudah semuanya nggak kalah lah di Serang juga, mungkin
tidak bisa dinomorduakan lah, karena mereka juga banyak teman-teman kita suka kumpul, banyak industri-industri kreatif yang mulai bermunculan dari digital, dari mulai usaha-usaha UKM atau dari mulai event atau mulai apapun, mereka sudah mulai ngangkat ya, udah mulai ngangkat karena sadar kreativitas itu sangat diperlukan dalam satu industri. Oke. Kadin sendiri punya program apa aja nih di ekonomi kreatif? Kalau saya lihat di program Kadin di ekonomi kreatif itu menggandeng, mensupport Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke. Jadi dinas biasanya kalau di dinas ya dinas perdagangan, dinas perindustrian gitu. Sama juga kaitannya dengan pendanaan seperti perbankan, karena kita jangan sampai kita mendeteksi orang-orang kreatif, orang yang tapi dananya tidak ada gitu. Makanya kita harus mengawinkan tuh, menemukan. Kadang si perbankan juga sulit menyari menyari orang-orang yang benar-benar mau berusaha gitu kan. Oke. Nah, jadi kita pertemukan gitu, kita link and match lah gitu antara mereka gitu, biar bisa ketemu dan sama-sama berjalan, perbankan jalan, ekonomi kreatif juga berjalan. Intinya sih di situ. Oke. Nah, ini menariknya Mas Hafiz tadi sampaikan, berarti kita bicara soal kolaborasi ini. Banyak kadang-kadang mindset pengusaha sekarang kalau ketemu sama usaha yang sama itu dianggapnya lawan gitu ya, dianggapnya pesaing, dianggapnya kompetitor yang harus saling menjatuhkan gitu. Saya pikir tadi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz, pentingnya kolaborasi ya. Betul. Nah, seperti apa tuh Mas Hafiz? Ya, kolaborasi kan saling mengisi ya. Karena saya kalau setiap ketemu teman-teman di bidang usaha yang sama ataupun tidak, selalu bicara seperti itu. Kita tuh tidak suka berkompetisi, tapi kita mendingan berkolaborasi. Kalau kompetisi itu pasti capek banget deh, dan nggak tenang usahanya. Kita buka warung mikirin orang warung mulu, mikirin warung kita aja enggak gitu. Kadang kan gitu, si Anu beli mesin, si Anu tokonya udah gede. Nah, kita nggak bisa gitu karena setiap orang kan ada sisi kosongnya. Nah, disitulah karena kita sebesar apapun usaha kita pasti ada sisi kosongnya. Nah, disitulah kita saling mengisi, saling bertukar pikiran, saling bersilaturahmi. Oh, indah sekali itu seperti ini. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjatuhkan apapun itulah, dari segi apapun itu. Makanya lebih enak kita berkolaborasi, nggak berkompetisi gitu. Ya, seru-seru begitu. Ya, katakanlah kalau misalnya ada kompetitor yang punya mesin yang lebih bagus, kita promo bikin di dia aja gitu ya. Tetap kan dapat margin juga ya gitu. Tapi gini Pak Irfan, yang harus ditekankan itu kadang gini ya, kita melihat orang bicara masalah wirausaha kok kayaknya gampang, enak banget gitu ya kayaknya dilihatnya. Kadang kita usaha itu tidak semudah motivator bicara gitu. Betul, iya. Nah, sama saya juga berpikiran seperti itu. Jadi ya sebenarnya mah kembali lagi kita punya passion di awal, niat di awal, maka kata-kata itu tuh pasti keluar dari kita sendiri. Jadi gimana kita bawa komunikasinya, bagaimana kita mentalnya gitu. Betul. Tetap kita harus bisa mendengar motivasi dari orang. Cuman kita juga jangan gampang banget ngomong kayak gitu, padahal mah ininya juga susah. Benar, seperti itu benar. Cuman ntar kita bisa belajar pendewasaan di situ. Betul. Karena pendewasaan itu mahal, pengalaman itu ya mahalnya di situ lah. Belajar masalah pendewasaan usaha apapun itulah, komunikasi yang lainnya itu penting banget sih. Ya, penting ya. Ya, baik Sobat BM, tadi disampaikan sama Pak Hafiz, motivasi itu penting, tapi motivasi itu bisa datang dan pergi kapan aja. Jadi memang ada yang jauh lebih penting dari motivasi, adalah satu soal komitmen, yang kedua juga soal konsistensi. Betul. Jadi bagaimana kita mempertahankan komitmen dan konsistensi itu yang kemudian akhirnya motivasinya datang dari diri sendiri malah, bukan dari orang lain, begitu ya. Betul. Nah, bicara soal komitmen dan konsistensi nih Pak Hafiz, dalam menjalankan usaha kan pasti naik turun gitu ya, dan segala macam. Bahkan sampai pernah mungkin banyak hal, termasuk saya juga mengalami misalnya sampai titik terendah begitu. Nah, kira-kira tipsnya apa nih untuk menjaga semangat atau menjaga motivasi supaya bisa tetap jalan gitu pada saat-saat yang paling nggak enak pun gitu. Nggak nyerah lah istilahnya.
Sebenarnya mah kalau ada masalah titik terendah atau gimana, intinya mah jangan terlalu dipikirkan aja sih. Oh, Kalau gitu saya ya. nggak terlalu mikirkan yang akhirnya menguras energi kita sendiri gitu. Nggak gampang seperti itu. Pasti tetap aja kita, waduh ini gitu ya bang. Maksudnya ya kita tetap ada waktunya kita di situ. Itu harus ada. Sebenarnya pasti ada, dan kalau nggak ada kayak gitu kita nggak bisa cari momentum untuk bangun gitu kan. Nah terkadang, nah bangunnya gimana ya di situ karena saya juga apa ya gimana, karena passion tadi itu dari awal kita terjun ke sini, kita harus punya passion dan kita harus punya konsistensi gitu. Jangan sampai kita baru ini aja langsung umes gitu. Maka dari situ kadang kita nyarinya bersilaturahmi biasanya. Kalau saya nanya-nanya atau ke manalah ke senior kita nanya, ini kita ada masalah kayak gini, gimana enaknya, gimana caranya gitu. Atau kita bisa melihat dari membaca dari pengalaman orang lain juga. Kadang di situ juga penting. Oke. Jadi yang paling penting terus bergerak ya. Terus bergerak. Action terus ya. Action terus. Baik, Mas Hafiz. Satu lagi nih pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih sebetulnya, pesan dan kesan untuk anak-anak muda sekarang. Silahkan disampaikan. Wah, ini ya berat ya. Sebenarnya sharing aja dari apa yang kita alami gitu aja ya. Untuk teman-teman yang mau memulai usaha atau usaha apapun itu, mulai saja, gerak aja. Nah, setelah itu baru belajar, itu nggak masalah kalau menurut saya, karena saya juga seperti itu. Jadi ketika memulai, ketika ada satu peluang, bener kata orang dulu, mungkin bener juga kata motivator dulu, kalau ada peluang hajar habis, gitu ya, comot aja gitu loh. Comot Ntar aja. jangan mikir ntar gimananya, karena kesananya kita bisa nyari sendiri gitu. Di sana kita bisa belajar, kita bisa belajar dari pengalaman, otomatis kita juga akan nanya-nanya di situ. Nggak mungkin lah kita terjun kita mau diem aja. Pasti kita dengan insting kita sendiri pasti kita bakal berkomunikasi dengan senior, nanya-nanya tentang industrinya seperti itu kayak gimana gitu, cara-caranya gimana, itu udah pasti. Yang pasti setiap ada peluang kita harus ambil peluang itu. Oke. Baiklah Sobat BM, tidak semua orang mempunyai jiwa entrepreneurship. Betul. Dan tidak semua orang juga mempunyai kapasitas atau punya semangat menjadi intrapreneurship atau menjadi karyawan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memainkan peran dan memaksimalkan usaha atau upaya kita selangkah demi selangkah, dan dimulai dari tangga yang terbawah. Karena orang sekaya Bill Gates pun itu dimulainya dari nol juga gitu ya. Jadi tetap semangat. Terima kasih Mas Hafiz sudah hadir di acara CEO Muda. Ini mudah-mudahan bisa menjadi trigger dan energi buat teman-teman yang lain. Dan khususnya saya sendiri. Memberikan motivasi untuk diri sendiri. Terima kasih. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.